Assalamualaikum dulur-dulur. Semoga kita masih diberikan kesehatan, terutama dalam kesehatan berpikir gitu. Di komentar video saya ada yang marah-marah gak jelas. Kalau kata orang Sunda, babalawakan tepuguh. Gitu. Kira-kira begini kalau diartikan. Kamu kudet. Noh, ada Habib yang menghina Syekh Nawawi dan Imam Syafi'i. Kamu masih nana bla 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 dan seterusnya gitu. Karena memang di video itu saya lagi membahas pendapat Syekh Nawawi terkait habaib. Karena saya gak merasa ada Habib yang menghina Syekh Nawawi, saya balas kalau dengan bahasa Sunda. Kalau diartikan kira-kira begini, tak ada mang Habib yang menghina Syekh Nawawi gitu. Dia balas lagi kira-kira begini, kalau diartikan, baca sama lono kitab Bahjatu Zaman dan bla 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 gitu dah. Oh, mungkin maksudnya Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi. Karena begini lur, kalau kita menyebutkan Imam Nawawi, nah itu biasanya tertuju pada Al-Imam Yahya bin Syaraf Nawawi gitu, yang lahir sekitar 600 Hijriahan gitu lebih. Nah, kalau kita menyebutkan Syekh Nawawi, nah itu berarti tertuju pada biasanya nih pada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau Al-Jawi gitu, yang lahir sekitar 1200-an Hijriah gitu. Dan memang Imam Nawawi lah yang disebut di dalam kitab Bahjatu Zaman itu. Dan memang kitab itu sudah banyak dibahas oleh tim horeknya Ki Imad gitu. Ada channel Doa Warid dengan judul videonya Banyak Ulama Menangis dengan Isi Kitab Ba'alawi ini. Imam Nawawi dan Imam Syafi'i direndahkan. Ada lagi channel Santri Gunung dengan judul video tertulis jelas seakan-akan Habib lebih top dari Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Ada lagi channel Hani Farhan dengan judul Bongkar Habib ini seolah rendahkan Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Kiai Haji Imaduddin takjub. Ada lagi dari channel Al Muallim Center dengan judul Para Wali Allah Menangis, Imam Syafi'i direndahkan, Habib Ba'alawi. PBNU di mana? Dan mungkin banyak lagi channel-channel tim horeknya Ki Imad yang membahas itu kitab untuk menggiring opini bahwa habaib itu merendahkan Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Benarkah begitu? Mari kita lihat di kitabnya dengan kitab judul Bahjatu Zaman Wasalwatul Ahjan, karya daripada Sayyidunal Imam Jamaluddin Muhammad bin Zain bin Alwi Ibni Sumait. Halamannya ada di halaman ke-104. Di sana ada ibarat waro'aitu ba'do sinina ka'anna qailan yakulu. Saya melihat di sebagian tahun-tahun seakan-akan ada yang berkata. Apa yang dikatakannya? Yaitu Allahu kasafa li sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsi Alwi. Yaitu Allah mengkasyaf atau membukakan untuk sayyid kita semua, yaitu Ahmad bin Zain Al-Habsi Alwi. Membukakan bahron minal ilmi lam yukshab dalika hatta lil imami Yahya bin Zakaria An-Nawawi. Yaitu Allah membukakan pada lautan atau keluasan ilmu atau lautan ilmu, yang mana itu lautan ilmu tidak dibukakan bahkan kepada Al-Imam Yahya bin Zakaria An-Nawawi, yaitu yang sering kita kenal atau sering kita dengar, yaitu Imam Nawawi. Jadi begitu. Terus letak merendahkannya di mana? Coba kita artikan lagi dari awal. Saya melihat di sebagian tahun-tahun, entah tahun yang mana, mungkin lupa lagi. Seakan-akan orang berkata, gitu, ada orang berkata qail. Perkataannya, Allah mengkasyaf atau membukakan untuk Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi Alwi, membukakan lautan ilmu atau keluasan ilmu, yang mana
itu keluasan ilmu atau lautan ilmu itu tidak dibukakan bahkan kepada Imam Nawawi begitu. Nah itu di mana merendahkannya? Kan itu yang dibukakan ke Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi kan itu keluasan ilmu, dan itu masih samar entah berapa persen dan juga dalam bidang apa gitu. Kan ilmu itu luas, di sana tidak disebutkan semuanya gitu. Kan bisa gini, begitupun sebaliknya, ada atau mungkin banyak keluasan ilmu yang dibukakan untuk Imam Nawawi yang mana tidak dibukakan bahkan kepada Ahmad bin Zain Al-Habsyi begitu. Analoginya begini, misalkan kita lagi bercerita sepak bola di media TV Indonesia. Terus misalnya begini, ada pengamat sepak bola Indonesia yang berkata begini, Tuhan memberikan kemampuan sepak bola kepada Marcelino Ferdinand, yang mana itu kemampuan sepak bola tidak diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Nah, coba, apa itu pengamat sepak bola bisa dikatakan merendahkan Cristiano Ronaldo? Ya tidaklah, karena memang di sana konteksnya lagi membahas persepak bolaan Indonesia. Nah, supaya agar pemain Indonesia ada yang kelihatan bagus nih atau diketahui bagus nih, nah maka disandingkanlah dengan pemain top dunia, dibawalah nama Cristiano Ronaldo. Nah, jadi di sana bukan merendahkan Cristiano Ronaldo, tapi agar diakui atau diketahui bahwa ada nih pemain sepak bola Indonesia yang begini. Kalau untuk kehebatan Cristiano Ronaldo-nya tak perlu dibahas lagi di itu pembahasan, karena orang-orang pun sudah tahu gitu. Begitupun ini kitab kan manakibnya Sayyid Abdullah Al-Haddad dan orang-orang yang pernah bersamanya gitu. Nah, di cerita ini untuk memberitahu bahwa di orang-orang yang pernah bersama dengan Sayyid Abdullah Al-Haddad ada ulama hebat nih. Nah, agar supaya tahu kehebatannya disandingkanlah dengan Imam Nawawi. Nah, jadi di sini gitu, di kitab ini tidak atau di cerita bagian ini bukan konteks untuk merendahkan Imam Nawawi begitu. Lanjut ke bagian selanjutnya, wa ra'aitu aidon ka'anna sayyidana Abdullahil Haddad qala li sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saya melihat lagi seakan-akan Sayyid kita Abdullah Al-Haddad berkata kepada Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Perkataannya, nareju annaka tafuku al-imama Muhammad bin Idrisa Asy-Syafi'i gitu. Artinya saya berharap sesungguhnya kamu mengungguli atau melebihi Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengungguli fi ilmi dzohiri fadlan an ilmil batini, dalam ilmu zohir tambah lagi atau lebih-lebih dalam ilmu batin begitu. Begitulah perkataannya. Au qoriban min hadza, atau ya mendekati inilah gitu. Bilabdihi wa ma'nahu, dalam lafaz dan maknanya. Apalagi ini merendahkannya dari mana coba? Ini kan harapan Sayyid Abdullah Al-Haddad, semoga Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengungguli Imam Syafi'i. Jika kita analogikan lagi, ini seperti begini. Ada pengamat sepak bola atau temannya berkata kepada Marcelino Ferdinand, perkataannya, semoga kamu bisa mengungguli Cristiano Ronaldo. Nah, begitu. Apa itu orang yang berkata bisa dikatakan merendahkan atau menghina Cristiano Ronaldo? Ya tidaklah. Justru di sini Cristiano Ronaldo dijadikan standar orang jago dalam hal sepak bola. Begitupun di cerita ini, Sayyid Abdullah Al-Haddad punya harapan untuk Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi agar menjadi orang unggul. Nah,
unggul dalam bidang ilmu itu kalau bisa mengungguli Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i sudah nyata-nyata menjadi orang unggul dalam bidang ilmu. Jadi begitu Lur. Di cerita ini tidak ada merendahkan Imam Nawawi maupun Imam Syafi'i. Justru beliau berdua itu dijadikan standar orang yang hebat dalam masalah ilmu. Jika Anda masih kekeh memahami bahwa kitab Habibie ini merendahkan Imam Nawawi dan Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan tim horenya Ki Imad, ya begini Lur, perlu diingat juga di sini mualifnya itu bukan sedang berpendapat, melainkan sekedar hanya sedang bercerita. Juga di ibaratnya ini adalah ka'anna yang berarti seolah-olah. Nah, seolah-olah apakah itu benar-benar terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ngopi Lur.